Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau menghadirkan kami di dunia ini. Juga Engkau selalu menghendaki agar kami mengasihi Engkau, karena hanya dengan mengasihi Engkau, kami dapat mengetahui isi hatimu, pikiran-pikiranmu, dan semuanya itu akan kami sampaikan kepada sesama kami, agar kami mau mengikuti ajaran firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Buktinya adalah karena kasih Allah, Anda dan saya ada di dunia ini. Kita masih hidup, kita memperoleh rezeki, kita memperoleh pekerjaan, kita berada dalam naungan kasih-Nya. Inilah bukti bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita diharapkan untuk mengasihi Allah, untuk menanggapi kasih Allah itu, seperti yang diajarkan Yesus kepada orang-orang Farisi, di mana ada salah seorang yang bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yesus mengajarkan kepada mereka untuk mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ketika kita katakan, aku mengasihi Tuhan, maka mesti itu sungguh-sungguh keluar dari akal budi, sungguh-sungguh keluar dari dalam hati. Dan bila semuanya keluar dari akal budi dan hati, maka kita akan mewujudkannya dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan, mendengar firman-Nya, dan melaksanakannya di dalam hidup ini. Dan hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama adalah diri kita, karena dia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Saya juga demikian, diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupanya. Maka ketika saya mengasihi sesama, berarti saya juga telah mengasihi diri saya. Atau sebaliknya, ketika saya mengasihi diri saya, maka imbasnya adalah saya mengasihi sesama saya seperti diri saya sendiri. Maka di dalam hidup kita mesti saling menolong,
saling membantu, saling menghargai satu terhadap yang lain, saling memaafkan, saling mengampuni. Jika kita bisa melakukan beberapa hal ini, sesungguhnya kita sedang menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Maka mari kita berjuang untuk melaksanakan hukum Tuhan Yesus ini, cinta Tuhan dan cinta sesama di dalam kehidupan nyata kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami masing-masing, agar kami dapat menunjukkan cinta kami kepada Engkau dan cinta kami kepada sesama, sebagai respon kami terhadap kasih-Mu yang lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami ada dan hidup sampai saat ini. Bantulah kami Tuhan, agar kami bukan hanya berkata-kata bahwa kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, tetapi kami dapat mewujudkannya dengan tindakan nyata dalam hidup ini. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.